Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 5A? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan absen terlebih dahulu, ya. Paham? Siapa aja nanti yang misalnya Bapak panggil tunjuk tangan, oke? Bapak mulai dari Abdan, hadir? Oke, hadir. Alhamdulillah. Ada hadir? Nah, sakit ya, ada ya. Oke. Selanjutnya ada hadir? Oke. Terus Dinda hadir? Oke. Dina hadir, Dina? Bagi izin ya, Dina ya. Oke. Lanjut. Amel hadir? Oke. Yang lainnya hadir semua? Dari sampai Ziki sampai ya. Rehan hadir ya, Rehan ya. Sehat kan? Ziki sehat? Oh, gitu dong. Ngomong Rehan, kalau nggak semangat gitu. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Pancasila terlebih dahulu ya, saya. Nah. Oke, stop deh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu apa? Garuda Pancasila. Ada yang belum hafal di sini? Hafal semua kan? Oke. Sebelum nyanyi, ya, Garuda Pancasila, sebaiknya kalian berdiri semua dulu. Jadi, ya. Oke. Baru ya. Oke, kita nyanyikan dulu ya, terlebih dahulu lagu Pancasila ya. Di stopin. Kamu yang muter diri, kalian berdiri terlebih dahulu. Sekarang berdiri. Ya. Siap ya, kita akan menyanyikan Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Betul?
Pancasila dasar negara, kami hadir mengkosan dosa. Bagi bangsaku, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. sekali lagi biar semangat, oke? Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kami hadir mengkosan dosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang organ pencernaan. Kalian sudah paham. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang iklan, materi iklan ya. Nah, ayo, salah lagi, salah pencet. Salah ini. Fokus. Oke, Satu, dua, tiga. sebelum pembelajaran dimulai, kalian masih ingat ya kemarin kita belajar pencernaan. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang iklan. Nah, iklan itu banyak, iklan apapun ya. Gitu. Nah, di sini nanti Bapak akan menjelaskan tentang iklan. Setelah itu kalian harus memperhatikan ya video pembelajaran daripada iklan tersebut. Oke, paham? Oke ya. Oke, kita masuk ke iklan. Nah, kalian pasti bisa ya membuat nanti software buat PowerPoint seperti ini ya. Oke, kalian hebat. Oke. Nah, sekarang sebelum kalian mulai, kalian membuat tim terlebih dahulu ya. Membuat tim terlebih dahulu. Oke? Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus membuat tim terlebih dahulu, dimulai dari angka 1 2 3 4 seterusnya ya. Dalam hati kalian, supaya pindah ke masing-masing tempat. Oke? Paham? Oke, sekarang pindah dulu ke tempat masing-masing kalian. 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4. Sekarang. Oke, silakan. Oke. Nah ya, ayo tempat ya tergantung tempat yang tadi yang Bapak kasih tahu ya. Oke, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Setelah kalian hitung di dalam hati kalian, paham? Paham ini sudah ya. Nah, kita akan belajar tentang iklan. Oke, iklan. Nah, 2, 3, dan 4. Kita lanjut. Nah, iklan. Iklan itu apa sebenarnya? Coba ya, Bapak pengen kalian baca nih. Coba. Baca, coba Hafiz. Iklan merupakan sebuah media untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa. Salah satu tujuan iklan adalah meyakinkan orang lain akan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Cara meyakinkannya adalah dengan mencantumkan informasi keunggulan produk ke dalam iklan. Oke ya. Jadi itu iklan merupakan sebuah media cetak, media untuk menawarkan produk, barang atau jasa. Oke, nah lihat ya. Di sini kalian nih. Tuh. Ada nggak? Bagus nggak? Nah, cara menyampaikan iklan gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Menggunakan bahasa yang memikat dan mengajak persuasif. Gunakanlah kata-kata yang
Iki apa habis. Oke, ya. Masih semangat? Apa kabar? Oke, lanjut ya. Lihatin. Nah, agar lebih paham, kalian perhatikan video di berikut ini. Stop. Pembahasan video di samping ini ya nanti. Oke, perhatikan ya semuanya udah di stop, udah di stop. Oke, perhatikan ya. Nanti Bapak akan menjelaskan video ini terlebih dahulu. Kalian tonton terlebih dahulu video ini. Setelah itu nanti Bapak akan menjelaskan tentang teks iklan ini. Paham semua? Oke. Masih semangat? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembahasan materi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks iklan. Adapun agenda yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai karakteristik teks iklan yang memuat tentang pengertian media yang digunakan dalam beriklan, tujuan dan manfaat, serta ciri-ciri iklan. Yang kedua, mengenai struktur teks iklan, membahas struktur pembentukan teks iklan. Yang ketiga, kebahasaan teks iklan, membahas karakter kebahasaan yang digunakan dalam membuat teks iklan. Dan yang keempat, memproduksi teks iklan, yaitu memuat pembahasan, tahapan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks iklan. Nah, pernahkah Anda melihat teks iklan? Lantas apa itu teks iklan? Mungkin kita semua pernah melihat iklan di berbagai media, mulai dari media cetak seperti surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, atau media elektronik seperti televisi dan radio, ataupun media internet, dan media lain yang berada di lingkungan sekitar kita, seperti baliho, pamflet, dan lain sebagainya. Nah, adapun iklan adalah media penyampai informasi yang bertujuan untuk membujuk dan menarik perhatian masyarakat agar terdorong untuk mengikuti permintaan atau penawaran yang diiklankan. Iklan pada umumnya memang menawarkan barang dan jasa. Kemudian iklan dibuat dengan bahasa dan gambar yang menarik sehingga mampu memikat masyarakat. Dan iklan itu Perhatikan barang dan jasa yang kalian jual itu iklan ya intinya ya. Jadi kalau ditanya iklan apa, iklan kalian itu adalah yang umumnya menawarkan barang dan jasa. Oke? bersifat persuasif, artinya mengandung ajakan dan mengandung daya tarik bagi masyarakat. Dilihat dari pengertian dan beberapa karakteristik ini, kita bisa melihat tujuan dari pembuatan iklan. Yang pertama adalah untuk memberitahu informasi kepada masyarakat. Tujuan iklan yang pertama adalah memberitahu. Tujuan iklan itu apa? Oke? Nah, tujuan iklan itu apa? Ya, kepada masyarakat. Misalnya kalian menjual apa di sini? Nah, kalian tahu ya, masyarakat tahu. Misal si Hafiz pengen jual ikan lele, ya kan? Hafiz itu harus mengasih tahu sama lingkungan situ. Kalau dia jualan ikan lele, kalau dia diam aja nggak ada yang beli, betul nggak? Memberitahu tentang suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan. Yang kedua, meyakinkan masyarakat tentang kebenaran. Nah, yang kedua, meyakinkan bahwa produk kita itu benar, ya, nggak ada bohong, nggak ada bodong-bodong, ya palsu itu nggak ada. Ya kita jual ini, paham? Ya, seperti itu. Yang ketiga, Suatu produk atau jasa yang ditawarkan.
Dan yang ketiga, mempengaruhi masyarakat supaya tertarik pada produk dan jasa yang ditawarkan. Adapun manfaat dari iklan itu yang pertama adalah produk atau jasa yang ditawarkan akan lebih dikenal dan memiliki nilai tambah di mata masyarakat. Yang kedua, dengan iklan bisa meningkatkan penjualan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan serta barang dan jasa yang ditawarkan. Itulah manfaat dari adanya iklan. Nah, selanjutnya bahasa teks iklan. Ada beberapa karakter bahasa yang digunakan dalam teks iklan. Nah, yang pertama adalah menggugah. Artinya, kata-kata yang digunakan harus dapat menggugah masyarakat. Nah, menggugah. Kata-kata yang digunakan harus dapat menggugah atau menggugah, menarik, menyukai, disukai ya. Jadi masyarakat itu bisa baca iklan kita secara keseluruhan ya. Paham ya? Agar dapat membaca iklan secara keseluruhan. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus informatif. Artinya, kata-kata yang digunakan harus jelas, komunikatif, dan tidak berbelit-belit. Dan yang ketiga adalah persuasif. Artinya, rangkaian kalimat-kalimat yang digunakan harus bisa membuat tertarik dan menggugah emosi pembaca atau pendengar, yang pada akhirnya nanti pembaca atau pendengar bisa tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, selanjutnya tidak. Ya, perhatikan di sini Bapak akan ke pointer saja nih. Lihat ya, menggugah. Ya, kata-kata yang digunakan harus dapat menggugah masyarakat. Jadi harus suka ya mereka, informatif, harus jelas, komunikatif dan tidak terbelit-belit. Maksudnya tidak banyak kata-kata, intinya aja. Yang ketiga persuasif ya. Rangkaian kalimatnya membuat tertarik dan menggugah emosi pembaca dan pendengar, penasaran. Jadi mereka penasaran produk kita itu bagus gitu kan. Kalau iklan udah bagus penasaran mereka mencoba ya. Paham ya? Dalam bahasa teks iklan juga dikenal selalu menggunakan slogan. Adapun slogan itu adalah kalimat yang mudah diingat, menarik, dan sangat mencolok. Slogan biasanya berupa susunan kata tertentu yang memberi penjelasan secara singkat terhadap suatu produk atau jasa sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Oke. Nah, di dalam iklan itu juga ada slogan, kata-kata yang singkat. Contohnya Yakult ya kan? Tahu kata-katanya apa? Minum Yakult tiap hari. Gimana sebelumnya? Itu kan? Oh iya. Minum Yakult tiap hari. Coba semua. 1, 2, 3. Cintai khususmu, minum Yakult tiap hari. Khususnya bagus. Itu singkat padat jelas ya. Kalau kalian khususnya mau bagus, nah, diatur ya. Nah, itu namanya slogan. Nah, itu sekilas tentang kebahasaan yang ada dalam teks iklan. Adapun syarat dalam beriklan, yang pertama harus informatif dan komunikatif. Artinya, informasi yang disampaikan harus dengan mudah dipahami dan tidak menimbulkan pemahaman ganda pada pembaca atau pendengar. Yang kedua, objektif dan jujur. Artinya, iklan harus dapat dipercaya kebenarannya dan tidak boleh sekali-kali menipu dengan menyebutkan informasi yang tidak benar. Yang ketiga, harus dibuat secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Artinya, informasi harus singkat dan jelas agar mudah dipahami dan diingat masyarakat. Dan semakin panjang iklan, itu artinya akan semakin mahal biaya promosinya. Sehingga sangat disarankan iklan itu dibuat sesingkat mungkin.
Jadi ada syarat iklan. Syarat iklan itu ada 3. Yang pertama itu adalah harus informatif, ya. Yang kedua harus jujur. Yang ketiga harus singkat dan jelas. Nah, ini macam-macamnya. Ya, jadi syarat iklan itu harus 3 ini, ya. Jangan ada yang ngelamun, perhatikan ini, ya. Ada syarat informatif, jujur, singkat dan jelas, ya. Jadi ada macam-macam itu dan mudah dipahami. Oke? Itu syarat iklan. Namun efektif dan segala informasi tersampaikan kepada masyarakat. Dan yang keempat, iklan tidak boleh menyinggung pihak lain. Sebisa mungkin iklan jangan menyinggung pihak lain, jangan merendahkan atau menyebutkan kekurangan produk atau jasa lain sehingga membuat produk kita lebih unggul daripada produk lain. Artinya di sini iklan harus sewajarnya saja, tanpa harus menyinggung atau merendahkan produk lain. Kita juga bisa mengangkat keunggulan produk kita sendiri. Dan yang kelima, iklan itu harus dibuat secara unik dan menarik. Artinya, iklan bisa memberikan ketertarikan pada masyarakat dengan berbeda dengan iklan yang sudah ada. Nah, itulah syarat untuk petik. Oke. Jadi yang keempat itu kalian tidak menyinggung pihak lain. Maksudnya apa, Pak? Nah, kalian itu tidak boleh menyinggung pihak lain. Misalnya produknya sama, bilang jangan beli di situ. Ya. Misalnya yang satu jual Avanza, yang satu jual Xenia. Yang Avanza ngejelekin Xenia, mobil ya misalnya ya. Jangan beli Xenia, itu mah jelek barangnya. Itu gitu-gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Paham? Nah, yang kelima itu unik dan menarik. Nah, ya unik dan menarik. Ya, unik dan menarik. Ya. Unik dan menarik itu maksudnya adalah iklan bisa memberikan ketertarikan pada masyarakat dan berbeda dengan iklan yang sudah ada. Jadi lebih tertarik lagi. Oke? Nah, lanjut ya. Iklan. Selanjutnya, kita lihat macam-macam iklan. Macam-macam iklan kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, kita lihat berdasarkan jenis media yang digunakan untuk beriklan. Yang pertama adalah media elektronik. Iklan media elektronik ini seperti iklan di televisi dan iklan di radio. Nah, iklan di televisi pun seperti yang pernah kita lihat sangatlah beragam. Ada iklan yang seperti kita lihat, ada iklan komersial yang berada di sela-sela acara atau bahkan di saat acara iklan itu muncul di bawah acara atau kita kenal running text. Bahkan ada iklan yang muncul saat acara berlangsung. Nah, begitu juga dalam iklan radio, sangat beragam tekniknya. Ada yang menggunakan teknik dialog, bahkan ada yang hanya menggunakan teknik persuasif deskriptif. Yang kedua, berdasarkan jenisnya ada iklan media cetak, seperti ada di surat kabar atau majalah. Selanjutnya, ada iklan media internet. Mungkin saat ini kita banyak menemukan iklan-iklan di internet, baik itu iklan secara khusus maupun iklan yang muncul saat kita menggunakan situs-situs internet seperti YouTube. Media, ya. Ada yang namanya iklan media elektronik, ya. Terus ada juga iklan media cetak. Dan yang terakhir ada iklan media internet. Media elektronik, ya. Media elektronik itu contohnya televisi, radio, ya, dan lain-lain. Media cetak contohnya adalah koran, majalah, ya,
Sedangkan untuk internet itu adalah media internet itu adalah yang ada kalian muncul di internet, misalnya lagi main game muncullah iklan di dalam game itu, nah itu namanya iklan internet. Understand? Atau pamflet yang ditempel di tembok, bahkan di papan pengumuman keuntungan secara ekonomi. Dan yang kedua ada iklan non komersil, artinya iklan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Oke. Berdasarkan tujuannya, iklan itu ada komersil dan non komersil, ya. Nah, oke. Nah, iklan komersil itu iklan yang menghasilkan keuntungan, sedangkan non komersil itu misalnya tidak menghasilkan keuntungan, ya. Itu berdasarkan tujuannya. Oke. Mempersuasi atau mendidik masyarakat dengan tujuan akhir bukan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Selanjutnya, berdasarkan cakupan atau wilayah sasaran dari iklan, yang pertama ada iklan lokal, artinya iklan yang cakupannya hanya di wilayah tertentu. Yang kedua ada iklan regional, yang ketiga ada iklan nasional, dan yang keempat ada iklan internasional. Jadi berdasarkan cakupannya dari mulai iklan yang mencakup hanya wilayah lokal sampai ke iklan internasional. Nah, berdasarkan isinya, yang pertama ada iklan pemberitahuan. Ya, jadi stop Pak. Oke, yang lain perhatikan. Setelah tadi kalian memperhatikan video secara full, ya, kalian bakal paham iklan itu apa. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan ciri-ciri iklan antara iklan media cetak sama elektronik. Ayo, siapa yang bisa media cetak? Bikin ciri-cirinya, ayo. Silakan. Ayo ya, ciri-ciri media cetak sama elektronik gimana, ayo. Ayo, coba kalian pikirin dulu ya. Nanti kalian tulis sini ciri-cirinya. Siapa yang bisa, ayo. Ada ya tadi ya, Dim. Coba dicek dulu di bukunya ada nggak ciri-cirinya sebelum Bapak menjelaskan ciri-ciri materi. Ya. Silakan diskusikan dulu. Nanti baru ke LKPD ya. Oke. Stopin. Oke, tadi kan udah Bapak terangkan ya tentang syarat-syarat iklan media cetak sama elektronik ya. Internet itu termasuk elektronik ya. Paham ya? Paham? Oke, setelah itu kalian sekarang tuliskan ciri-ciri daripada media cetak. Siapa yang bisa? Ayo, tunjuk tangan. Media cetak. Ayo, Rido, maju Rido. Silakan Rido. Nah ini, kenapa? Semangat dong. Nah, silakan ya. Nah, iya, bukan ngomong, bukan. Nah, sini ya. Nah, terus sini dong. Semangat, Tir. Nah, sip. Ya, tulis saja. Habis itu dijelaskan kalau bisa. Oke, yang lain coba perhatikan dari nulis dulu. Jangan malah ribut sendiri ya. Dua aja.
Rizal semua. Di sini lihat, Rizal akan membacakannya. Ya nih. Sana yang kuat. Oke, paham semua? Tepuk tangan buat Rizal. Ayo lanjut. Sekarang media elektronik. Siapa yang bisa? Ayo. Wah, Alena, ayo Alena lanjut. Tangan buat Alena. Ya, semangat, tepuk tangan, semangat. Perhatikan temennya ya. Nanti habis ini baru kita pembagian LKPD. Kalian kerjakan secara kelompok, oke? Paham? Kenapa Rehan? Ngantuk? Duduk Rehan ya. Gimana? Oke, Putri akan menjelaskan apa itu ciri-ciri media elektronik. Silakan. Oke ya, seperti itu ya. Logis dan bagus. Oke, sekarang akan Bapak bagikan tentang PKPD ini ya. Siap ya. Ini LKPD-nya. Ya. Langsung diisi ya nama-namanya ya. Mas. LKPD. LKPD, tulis namanya ya. Nah, ingat ya kata Bapak tadi ya, paham semua? Nah, ini bahan ajarnya. Bahan ajarnya. Ingat yang belakang ya. Bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya ya. Ya. Kalian sekarang kerjakan. Jangan lihat kamera, stop itu tidak. Hapus. Ayo.
Jadi waktunya 20 menit durasi ya, berdiri dalam PBB itu. Ya. Oke ya. Nah, kayak ini Ridho nih, saling ngumpul gini ya, nggak apa-apa ya. Saling kita sama ya, bis. Nah. Oke. Nah, diem ya, jangan ribut. Ya, jangan ngobrol, dikerjakan ya. Nah, kerjakan yang ini aja nih. Nanti kalau nggak bisa, ada pertanyaan silahkan tanya ya. Siapa yang nggak bisa tanya aja sama Bapak. Kerjakan dulu aja. Bisa? Ya, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya. Masih ada waktu 10 menit lagi. Yang mana yang nanya? Coba tunjuk tangan. Oh ya.
Elektronik itu kayak media yang ada di TV, radio, itu namanya elektronik. Tapi kalau dia nggak ada listriknya berarti bukan elektronik, kayak media cetak dan lain-lain ya. Paham semua? Oke. Kalau media cetak ya brosur, poster itu ya dan lain-lain itu orang, majalah ya. Oke. Apa? Silakan tanya, tunjukkan. Hah? Apa nak? Oh iya, boleh sendirian aja. Nah, silakan keluar. Buang air kecil ya. Silakan. Coba lihat, coba. Oh iya. Gimana waktu di sana? Oke, LKPD-nya udah semua. Sekarang presentasikan kelompok satu persatu ya. Ya, satu kelompok satu orang yang mewakili di sini. Paham nggak? Nanti baca di sini depan sini ya. Ngerti? Oke. Ya, kita mulai dari kelompok satu. Silakan Adel. Tepuk tangan untuk Adel. Oke. Ya, sini. Nah. Oke, siap ya. Silakan presentasikan. Obat sakit PSP atau pil sakit perut. Aduh, sambil memegangi perut. Makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Tidak membawa PSP ya. Sambil memegang obat PSP. Untuk gangguan yang rutin dari pemakaran pada Yang lain perhatikan, nggak ada ribut. segera atasi dengan PSP dalam suatu sajet pil kecil alami
Oke, tepuk tangan untuk Adel. Silakan Adel. Lanjut kelompok 2. Rafifa. Oke, lanjut, silakan. Ke pasar. Yang lain, suaranya kecilin ya. Oke, untuk Rafifa kasih tepuk aplaus. Ayo, lanjut. Lanjut kelompok 3 Amel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gangguan perut karena bakteri makanan pedas, asam, dan gas darah atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami atasi penyebab sakit perut hingga kepanasan. Tepuk tangan untuk Amel. Lanjut si Putri dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat sakit perut PSP atau pil sakit perut. Mati-mati satu adu meringis sambil memegangi perutnya. Nomor 1, makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Laki-laki 2,
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Putri Mahendra. Oke. Nah ya. Oke, setelah semuanya selesai, ya kan? Oke, lanjut, silakan. Ke pasar. Yang lain, suaranya kecilin ya. Oke, untuk Rafifa kasih tepuk aplaus. Ayo, lanjut. Lanjut kelompok 3 Amel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kelompok kecil diskusilah keunggulan ikan dan sumber pemikiran. Untuk gangguan perut karena bakteri makanan pedas, asam dan gas merah atasi dengan minum PSP. PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami atasi penyebab sakit perut hingga kepolosan. Tepuk tangan untuk Amel. Lanjut si Putri. Dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat sakit perut PSP atau pil sakit perut. Pagi-pagi adu meringis sambil memegangi perutnya. Perempuan satu makan yang tidak benar membuat menjadi tidak enak. Laki-laki dua tidak bawa PSP ya. Tersenyum sambil memegang buku PSP. Untuk gangguan perut karena bakteri makanan pedas, asam dan gas segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami atas penyakit sakit perut hingga kepolosan. Laki-laki satu minta obatnya. Laki-laki dua minta beli sambil tertawa. Dokter, tidak enak pilih yang besar PSP. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4.
Putri Mahendra. Oke. Nah ya. Oke, setelah semuanya selesai, ya kan? Oke, semuanya sudah selesai ya. Untuk LKPD udah presentasi ya. Untuk presentasi hari ini yang paling bagus adalah kelompoknya Amer, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ya. Itu yang paling bagus, paling good job. Oke, setelah ini Bapak akan membagikan soal untuk kalian ya. Kalian kerjakan dulu, habis itu baru kalian kumpul lagi. Paham semua? Oke, yang untuk LKPD dan bahan ajarnya ditaruh dulu di situ, nanti sekalian aja dikumpul, oke? Nah, ini untuk bahan ajarnya ya, Bapak bagiin ya. Oke? Ini ditaruh di dalam lagi. Ini taruh dalam lagi. Yang itu ini Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Paham? Oke. Nah. Ke sana. Ya. Biar nggak dilihat sama kawannya. Nanti pas dikerjain kamu. Ini udah belum? Udah ya. Ya, kerjain ya. Oke, ya silakan dikerjakan. Pakai bahan ajar itu kerjakan lagi. Udah kerjain aja. Yang tulis namanya. Ya, tulis namanya. Oke. Ayo kerjakan. Ambil kasih sini. Nah, dikerjakan. Ditulis nama-namanya. Udah di Nah, kerjakan tulis nama. Nah, baru kalau ini. Menit ya waktunya ya. Ya dikerjakan. Kerjakan ya. Sudah selesai? 5 menit lagi ya.
perhatikan Bapak. Ya, perhatikan semua. Ya. Oke. Perhatikan. Sekarang kita refleksi dulu ya. Tadi ingat, iklan itu ada dua. Iklan elektronik sama iklan cetak. Ciri-cirinya udah tadi dijelaskan sama Rido sama Lena ya. Jadi iklan ada berapa, Du? Dua. Iklan itu ada apa aja? Elektronik dan juga media cetak. Serta yang elektronik apa aja? Televisi, radio, ada yang cetak contohnya, koran, majalah, dan lain-lain. Ya, itu ya untuk hari ini. Paham semua? Apa kabar? Baik. Oke ya, itu. Alhamdulillah. Ya. Belum, kita udah selesai pembelajaran hari ini. Semuanya jangan ngomong dulu. Bapak kan dijelasin. Ya. Di sini berdoa, kalian pindah tempat masing-masing, siapin barang-barangnya, ditaruh di dalam tas kalian ya. Sekarang balik dulu ke tempatnya masing-masing. Nah, kalian beres-beres ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang siap pulang ya. Ayo, Satria pulang. Afgan, silakan. Fatir. Wido. Rafifa. Hafiz. Lanjut, Putri. Haikal. Alena. Amel, siapa namanya? Adel, Amel, Naila, Satria, Naira, Dinda, Rehan, Ziggy,